Hai, Nadia Sari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, satu hal yang sangat fundamental atau sangat mendasar dan wajib banget dikenali, diketahui atau dikuasai oleh seorang voice over talent, khususnya yang pemula, adalah tone suara. Ini ada yang tanya juga nih, kalau kemarin-kemarin aku jelasin panjang lebar di video-videoku, ada yang tanya kayak gini nih, Mbak, sebenarnya tone suara itu apa sih? Jadi setelah penjelasanku yang panjang lebar, ternyata ada yang nggak ngerti nih tone suara itu apa. Oke, di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian 3 tone suara dalam voice over. Oke, sebelum aku jelasin apa aja 3 tone suara itu, aku bakal ngejelasin dulu ke teman-teman apa sih tone suara itu. Jadi tone suara bahasa Indonesianya itu nada ya. Tone itu adalah nada atau pitch. Kalau dinyanyi itu biasanya kita akrab dengan istilah pitch. Kalau dulu di zaman Avi itu ada pitch controlnya, katanya Mbak Ii kayak gitu. Itu nadanya. Jadi pitch atau tone atau nada itu adalah seberapa tinggi atau rendahnya nada yang kita ambil ketika kita bersuara, ketika kita nge-VO. Jadi ternyata nggak hanya nyanyi aja yang butuh nada, butuh pitch, tapi VO juga butuh loh. Dan ini ya teman-teman ya, nggak perlu kamu itu seorang yang pandai musik, bisa alat musik dan lain sebagainya, atau nggak buta nada untuk tahu tonton ini. Karena ada yang tanya gini nih, Mbak, aku buta nada, aku nggak tahu nih ngebedain mana low tone, mana medium tone. Kamu nggak harus tahu nada teman-teman untuk tahu segimana low tone itu, segimana medium tone atau mid tone itu, atau up tone atau high tone itu segimana. Kamu nggak harus tahu nada. Orang yang buta nada pun atau nggak ngerti nada sama sekali, itu pun tetap bisa ngerasain kok low tone itu di sini, medium itu di sini, kayak gitu. Oke, balik lagi muter-muter ya. Jadi tone itu adalah nada yang kita ambil ketika kita bersuara. Apakah nada yang kita ambil itu low atau rendah, ataukah medium, sedang, atau justru high tone atau tone up, atau nada tinggi. Nah, itu yang dinamakan tone ya. Jadi tone itu beda sama artikulasi dan intonasi. Itu yang pertama. Terus sekarang kita bakal kenalan sama 3 tone dalam voice over. Yang pertama, low tone. Nah, dari bahasanya aja, low tone, low itu artinya rendah teman-teman. Maka low tone adalah tone rendah atau nada rendah dalam suara kita. Ini biasa kita kenal juga dengan istilah deep voice. Jadi suara deep atau deep voice. Ini biasanya kalau teman-teman ngedengar suara temennya yang ngebass banget, alto banget, itu berarti dia punya suara deep voice atau low tone. Dan biasanya temponya itu lambat atau sedang. Nah, low tone ini biasanya dipakai teman-teman untuk iklan rokok, terus company profile, terus skrip-skrip manifesto. Manifesto itu kayak skrip yang menjelaskan tentang perjalanan atau sejarah sesuatu, misalnya suatu toko atau suatu brand atau suatu perusahaan. Ya balik lagi ke company profile ya. Pokoknya intinya kalau deep voice atau low tone itu biasanya menggambarkan nuansa atau mood yang bijaksana, terus gagah, terus abis itu berwibawa, kayak gitu-gitu. Contohnya kayak gini nih. Jangan ragu, raih kesempatanmu. Magnum, mantapkan langkah. Nah, yang kedua adalah medium tone atau mid tone atau nada sedang. Ini adalah nada atau tone yang kita pakai kayak kita ngomong sehari-hari. Jadi ya segini, medium toneku segini teman-teman. Gak mungkin aku ngomong ke teman, "Hei, kamu lagi ngapain? Ayo sini." Gak mungkin kan? Atau, "Hei, kamu lagi ngapain? Ayo sini." Kan gak mungkin. Kalau kita ngomong ya natural aja, segini nadanya gitu loh. Nah, medium tone ini biasanya digunakan teman-teman untuk skrip-skrip yang iklan-iklan yang kayak kita cerita ke temen. Atau kalau di YouTube itu konten soft info, soft news, apalagi ya, entertainment, hobi, gitu-gitu. Biasanya ini dibawakan dengan tempo sedang. Terus nuansanya itu santai, casual, lembut, nggak terlalu ceria yang sampai menggebu-gebu gitu juga nggak terlalu lempeng juga kayak deep voice atau low tone, enggak. Jadi ini di tengah-tengahnya. Contohnya seperti ini nih. Jadi, jika kamu ingin membuat konten yang selangkah lebih serius untuk YouTube, TikTok, Instagram, atau untuk dokumentasi sehari-hari, daftar kamera berikut ini bakalan cocok buat semua kebutuhanmu itu. Yuk langsung saja simak 7 rekomendasi kamera vlogging terbaik berikut ini.
Nah, yang ketiga teman-teman, ini adalah high tone atau tone up atau nada tinggi. Teman-teman pasti pernah dong kalau kita neriakin temen atau neriakin orang lain, "Hei, sini, sini, sini." Pasti suara kita tinggi kan? Sini loh, cepetan. Nah, kayak gitu. Itu adalah high tone teman-teman. Nah, high tone umumnya dibawakan dengan tempo yang sedikit cepat atau cepat, kemudian biasanya moodnya memang ceria atau cheerful ya. Terus pakai smiling voice. Nah, ini umumnya teman-teman dibawakan untuk skrip atau naskah-naskah TVC yang membutuhkan mood ceria, kayak iklan mungkin produk anak-anak atau sesuatu yang lagi hype, festival apa gitu, atau minuman berenergi, atau mungkin untuk konten YouTube itu kayak konten-konten bola bisa pakai ini, atau konten otomotif juga bisa ini. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu itu permintaan klien juga ya, mintanya tone yang seperti apa. Contohnya kayak gini nih. Bantu bikin harimu lebih semangat. MyZone, semangat gue, cara gue. Oh iya teman-teman, untuk 3 macam tone ini setiap orang punya warna suara atau tingkat yang beda-beda ya, level yang beda-beda. Ada yang low tone-nya itu bisa low banget, ngebass banget. Ada yang nggak terlalu, kayak aku nggak terlalu low banget. Terus ada yang high tone-nya itu juga nggak terlalu tinggi. Jadi ada yang bisa low tone, tapi ketika dia pakai high tone, suaranya jadi aneh kayak maksa. Ada yang terbiasa dengan medium tone atau high tone, ketika dia coba low tone jadi aneh gitu. Oke, sekarang aku bakal ngajakin teman-teman satu aja skrip aku bakal kasih ke kalian, tapi skrip ini pakai 3 tone berbeda, yaitu low tone, medium tone, sama high tone. Nanti kita bakal lihat ya, cocok nggak sih skrip kayak gini dibawain dengan high tone atau low tone. Jadi ini adalah skrip otomotif teman-teman. Biasanya sih kalau skrip otomotif ini dibawakan dengan high tone atau nuansa ceria, mood ceria, cheerful. Kita coba bawain dengan low tone ya. Cocok nggak sih dia pakai low tone atau deep voice? Oke, langsung aja deh kita coba. Ini skripnya. Wow, seperti yang kita ketahui brosis, nama Jupiter sendiri sangat identik dengan motor bebek legendaris dari pabrikan Yamaha di Indonesia. Dan sayangnya, untuk saat ini nama Jupiter sendiri memang sudah tenggelam di pasar otomotif tanah air brosis. Itu sebenarnya skripnya harus cheerful ya teman-teman, tapi karena kita coba bawain dengan low tone, ya udah kayak gitulah kira-kira. Sekarang kita coba dengan tone kedua. Seperti yang kita ketahui brosis, nama Jupiter sendiri sangat identik dengan motor bebek legendaris dari pabrikan Yamaha di Indonesia. Gampang banget. Sekarang kita coba dengan tone ketiga, high tone. Seperti yang kita ketahui brosis, nama Jupiter sendiri sangat identik dengan motor bebek legendaris dari pabrikan Yamaha di Indonesia. Gimana kalau menurut teman-teman antara low tone, medium tone, sama high tone itu paling cocok yang mana sih untuk skrip yang tadi? Sebenarnya realnya skrip tersebut itu high tone biasanya ya. Jadi klien mintanya high tone. Oke, komen di bawah ya. Thanks for watching. I'll see you next time and bye.